Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan UAS saya. Bab yang pertama, paradigma ekonomi Islam. Secara pandangan hidup Islam, pandangan di dunia ataupun pandangan hidup, world view, berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. Worldview berfungsi sebagai dasar bagi seluruhan bangunan pengetahuan. Satu, di bidang ilmu pengetahuan, worldview berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya. Yang kedua, oleh karena itu bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap worldview yang dimiliki masyarakat tertentu, dan di atas worldview tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang berkasetra peradaban yang berbeda di fondasi peradaban lain. Secara sederhana, worldview adalah persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia. Dengan worldview ini, manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi basis atau prinsip dalam menjalani hidup. Worldview tidak muncul dengan sendirinya, melainkan merupakan proses panjangnya dimulai dari pembentukan mental yang dalam proses yang luwes sangat berperan. Worldview dapat bersumber dari kitab suci, filsafat, dan istiadat, dan sumber-sumber lainnya. Yang mempengaruhi cara pandang masyarakat tertentu. Terdapat orang-orang yang berpengaruh besar dalam membangun worldview mereka, seperti nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Maka dari itu, worldview Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lanjut bab kedua, definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam. Membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam, setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelahkan atau dipelajari. Ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada teori riset dan rekayasa perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan memiliki karakter dasar, prinsip, dan struktur yang semuanya itu menentukan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu. Ilmu dipahami sebagai proses prosedur maupun sebagai produk atau hasil. Sebagai proses, ilmu terdiri dari kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan kesimpulan. Sebagai proses, lahirnya ilmu merupakan hasil capaian dari proses yang panjang, melibatkan tindakan manusia dan mendekati dan memahami objek atau gejala alam maupun sosial. Definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumis terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum secara
garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi mencakup kegiatan kompletasi dalam rangka beraksi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam menghadapi kebutuhan hidup. Sosial ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan komunikasi. Lanjut bab yang ketiga, metodologi ekonomi Islam. Filosofi ilmu pengetahuan. Filosofi ilmu pengetahuan manusia dalam makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sempurna, dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya, manusia makhluk yang diciptakan untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu, sehingga memiliki proses pemikiran tentang apa yang ingin diketahui, bagaimana memperolehnya, dan apa nilai guna dari yang diingin ketahui. Seluruh ilmu pengetahuan tidak lebih dari pembaharuan pemikiran manusia setiap hari. Ilmu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Ilmu merupakan usaha yang bersifat kognitif, rasional, menggunakan metode tertentu sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistemnya yang menjelaskan kualitas mengenai suatu objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam ataupun sosial. Ilmu memiliki karakteristik rasional, impresif, sistematik, objektif, verifikasi, dan terbuka untuk dikoreksi. Yang filsafat ilmu sebagai definisi ilmu filsafat, ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, sebagai definisi ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, juga merupakan definisi filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Maka mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari secara filosofi berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihati secara teoritis, yang dimaksud untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Tiga persoalan ini lazim disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Dan bab yang keempat, ekonomi Islam dan lintas sejarah. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim mempelajari pemikiran ekonomi Muslim terdahulu bukanlah diunjukkan untuk semata mewakilkan kegunaan keyakinan intelektual umat Islam. Mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka pada masa tersebut, sehingga dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di saat ini atau mendatang. Fase pertama pemikiran ekonomi Islam pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah sampai
800 sampai 1500 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi lainnya. Lahirnya ekonomi diawali pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah di fase awal kenabian. Sebelum hijrah, fokus utama masih pada pengguna akidah umat Islam. Belum lagi di Makkah. Kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan piagam Madinah dengan non-muslim. Lanjut bab kelima, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisasi. Sistem ekonomi. Ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan perangkat kelembagaan dalam tatakan kehidupan masyarakat atau bernegara. Satu yang dimaksud dengan kelembagaan dalam aturan main suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk lembaga yang dapat membedakan antara suatu sistem ekonomi dan sistem ekonomi lainnya. Karakteristik sistem ekonomi, kapasitas kapitalisme, dan sistem laissez-faire masih terus diungkapkan hingga saat ini. Cuma tangan pemerintah dianggap sebagai suatu yang berbahaya bagi ekonomi. Namun berbagai modifikasi telah dilakukan atas sistem terdorong untuk diikuti campur dalam mengoreksi kekurangan dari sistem tersebut. Meski demikian, kapitalisme sebagai sebuah model ekonomi masih terus berkembang, bahkan gaun untuk mengurangi para pemerintah ekonomi masih terus bergema. Lanjut bab ke-6, perbedaan sistem ekonomi dan sistem ekonomi sosialitas. Karakteristik sistem ekonomi sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mempekannya pemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Sama produksi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagai dari hasil produksi. Oleh karena masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau setidaknya mengotor kekayaan atau harta benda tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Dan bab yang ke-7, sistem ekonomi Islam, masalah pokok ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas atau scarcity untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena pengertian ini memberikan
implikasi bahwa ada kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber dan yang terbatas, limited resources, dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, unlimited needs. Dari konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional adalah kelangkaan atau scarcity dari sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Akibat kesenjangan ini memberikan implikasi pada kemiskinan individu secara parsial dan kemiskinan negara secara komunal. Karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik yang diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perawatan tertentu. 21 kata karakteristik kursionis pada dengan tipikal distinct exulis 22 lainnya. Sebagai dari pengertian tersebut, karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan ataupun keunikan untuk ciri yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. Begitu juga hanya dengan ajaran Islam, ada karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lain. Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal mempunyai pengertian bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dan berbagai latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, komprehensif mempunyai arti bahwa ajaran Islam mencukupi semua aspek yang diperkuat oleh umat manusia dan untuk membimbingnya dalam menjalani fungsi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan lanjut bab kelafan. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Konsep hukum, maqasid syariah, dan masalah kata hukum merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran nyata, kepastian atau al-tuhubut, hak tuntut atau al-nasib wa al-hajj, kewajiban dan tanggung jawab atau al-wujub al-mas'uliyah. 4 menurut kalimat 5. Ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum atau al-khair wal al-mashalah. Menurut Az-Juhailil 6, hak adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkan menjalani otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Alil al-Hafi sebagaimana dikutip Wudilul Islam berpendapat bahwa hak merupakan istilah umum dan karenanya ia mencukupi semua hasil atau menafi dan berlaku untuk semua kepentingan kemaslahatan yang menjadi hak individu yang diakui secara sah
dan karena mereka. Bab yang ke-9, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Hubungan manusia dengan ekonomi dalam literatur ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian antara perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat adalah konteks makro dalam memiliki acara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif pengguna dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkan kebaikan saat sekarang maupun masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Para ahli ekonomi menamakan sumber daya tersebut sebagai faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Dalam pandangan ekonomi konvensional, sumber daya yang tersedia sekarang sangat terbatas berbanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konsep kelangkaan atau scarcity. Lanjut bab yang ke-10, konsep harta dalam Islam. Fikih muamalah harta ada dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologis. Dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata masdar dari lafaz tengah kesalah suatu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka dipelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ibn Mashur dalam Lisan Al-Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai atau kimah ialah harta. Kekayaan harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianugerahi dan cintai manusia. Al-Muyul yang terjemahkan kecenderungan mempunyai akar kata yang sama dengan al-mal, yaitu suatu yang hati manusia cenderung untuk memilikinya. Harta mutakawin dan ghair al-mutakawin. Lanjut bab ke-11, larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan utama ekonomi Islam. Larangan masyir dalam transaksi. Pengertian masyir atau gambling atau judi. Dalam bahasa Arab, kata masyir sering juga disebut kimaryang, artinya adalah taruhan atau perlombaan. Kata-kata masyir dan mikar digunakan secara identik dalam bahasa Arab. Secara bahasa, kata masyir adalah ismakan, menunjukkan pada tempat, dari yayasan yasara yashiru yasara, yang mengandung beberapa makna seperti mudah, otonomi, dari makna sulit, menghadapkan sesuatu yang berhadapan dengan mudah atau tanpa membayar kompetensi. Iwat, untuknya atau tanpa mengambil tanggung jawab melalui permainan pulang. Dari sini lahir makna kaya karena. Bab ke-12, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Peran dan fungsi pemerintah Munzer Kaf dalam ekonomis
Role of State in Islam menerapkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemajuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Namun setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan IBN Khaldun membedakan di antara tiga jenis rasionalisasi politik: monarki, demokratis, dan Islam. Dasar pemikiran monarki didasarkan pada serangkaian nilai yang mengelilingi dan memelihara keinginan, semangat, dan nafsu raja. Alasan demokratis didasarkan penalaran manusia tanpa komitmen nilai atau dibimbing oleh wahyu ilahi. Sementara itu, pemikiran Islam didasarkan pada nalar manusia yang berkomitmen pada wahyu ketuhanan, baik dalam nilai maupun metodologi. Bab yang ke-13, instrumen para pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mendapat pengarahan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelajarannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal berkait dengan semua instrumen yang menyangkut pengguna sumber daya anggaran negara atau APBN adalah ekonomi. Adanya kebijakan fiskal dilatari oleh suatu realita bahwa keadaan ekonomi suatu negara tidak selalu dalam kondisi yang optimis, sehingga dibutuhkan alat atau instrumen untuk mendekatkan ke kondisi yang ideal dan optimal. Yang diharapkan, alat atau instrumen untuk mengelola ekonomi tersebut di Indonesia ditentukan dalam APBN yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, bab 14, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran masyarakat dalam pengembangan keunggulan mikro syariah, Baitul Ma'al wal Tamwil atau BMT, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Pelaku keuangan mikro di Indonesia ada beroperasi dengan sistem syariah dan konvensional. Lembaga keuangan mikro konvensional antara lain koperasi atau unit simpan pinjam atau KSP atau USP, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, keadaan kredit desa atau yang disebut BKD, lembaga dana dan kredit pendasaran, LDKP, lembaga swadaya masyarakat, LSM atau NGO. Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah antara lain koperasi, unit jasa keuangan syariah yang disebut KJKS atau UJKS, atau yang dikenal juga dengan Baitul Mal wa Tamli atau BMT,
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disebut BPRS. Para lembaga keuangan mikro antara lain menjadi lembaga. Sekian, terima kasih.